Dalam ingatan tuan rumah asli, sebenarnya ada sedikit informasi tentang surga ilahi. Pada dasarnya, saya hanya tahu asal-usul surga ilahi dan fungsi umumnya, bagaimana penampakannya di dalam, dan apa saja hadiah yang beragam, agak kabur. Namun secara umum, surga hampir menjadi dunia latihan kedua bagi para biksu. Mereka telah lama terbiasa dengan keadaan kultivasi ini. Sebenarnya, mereka mengejar penguasaan tubuh fisik dan memasuki surga, dan mereka juga akan menggunakan hal ini untuk meningkatkan penguasaan jiwa. Hal ini adalah tepat karena itu, bahwa banyak biksu telah menghindari masalah sulit dalam perjalanan kultivasi, titik jalan buntu. Dengan adanya surga ilahi, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang memahami Dao. Selama mereka kultivasi roh dan tubuh mereka bersama-sama hingga mencapai batas maksimal, itu akan terjadi dengan sendirinya. Ini tampak seperti produk teknologi tinggi, tetapi sebenarnya bukan teknologi tinggi. Untungnya, penduduk dunia kultivasi ini adalah keturunan manusia modern ratusan tahun yang lalu. Mereka agak memahami latar belakang waktu pada masa itu, dan di beberapa sudut, masih ada beberapa teknologi modern, tetapi di bawah kekuatan ilahi para kultivator abadi, banyak produk teknologi menjadi tidak berarti dan dieliminasi. Di dunia besar surga ilahi, segala jenis sumber daya jauh lebih berlimpah daripada di dunia kultivasi di bumi. Beberapa bahan langka di bumi bisa sering muncul di surga ilahi. Dan di antaranya, guru istana Bayun menciptakan arai teleportasi yang lebih meningkatkan komunikasi antara para biksu. Beberapa jenius muda juga bersinar di surga secara berurutan, menjadi generasi baru bintang-bintang, dan juga menjadi bahan obrolan para kultivator publik. Dan mereka yang tampan dan berkuasa menjadi objek pemujaan banyak kultivator muda abadi. Ada berbagai cara untuk mendekati mereka, seolah-olah mereka mengejar bintang-bintang ratusan tahun yang lalu. Xiao Munan, seorang jenius muda dalam tahap pembangunan dasar, adalah salah satunya, dan dia memiliki banyak penggemar. Tentang masuk ke surga ilahi, Anda memerlukan token surga ilahi untuk memungkinkan jiwa masuk, dan mendapatkan hadiah dengan menantang berbagai tingkat. Menurut pemahamannya, hadiah-hadiah tersebut sangat membantu meningkatkan kultivasi. Jadi sebelum dia memiliki kemampuan untuk pergi ke lembah Raja Iblis, Chen Fen benar-benar ingin pergi ke surga ilahi untuk melihat-lihat. Jika dia dapat melonjakkan kultivasinya dalam waktu singkat, dia bisa pergi ke lembah Raja Iblis lebih awal. Namun, token surga ilahi dari pemilik tubuh ini telah lama hilang di lembah Raja Iblis. Jika dia ingin masuk ke surga ilahi, dia hanya bisa mencari yang lain. Selain itu, setiap token surga ilahi terikat pada jiwa tuan rumahnya. Bahkan jika token asli masih ada, kemungkinan besar tidak akan digunakan. Karena jiwa tubuh ini telah digantikan. Saudara Chen Fen, Anda bisa mengganti obatnya. Pada saat ini, bocah penolong obat kecil bermain-main dengan sekelompok obat dan mendekatinya, memandangnya dengan penuh semangat. Ya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Tian, jawab Chen Fen sambil mengangguk. Walaupun cederanya saat ini pulih dengan cepat, dengan bantuan obat-obatan ini, dan kemudian menjalankan seni pedang langit terbakar, mungkin dia dapat pulih dan sembuh besok. Tidak sulit. Saudara Chen Fen, berbaringlah, kata Xiao Yaotong dengan senyuman. Tidak lama kemudian, dalam 2 hari, di rumah batu kecil, hanya Chen Fen seorang diri. Dalam waktu hanya 2 hari, dan Tiannya telah pulih, dan kultivasinya berkembang dengan sendirinya, mencapai tingkat kedua periode pelatihan Qi. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidur, masih menjalankan seni pedang terbakar, mengubah seluruh energi sejati di tubuhnya menjadi energi pedang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berlatih seni pedang langit terbakar, memasuki tingkat membangun dasar, mencapai kultivasi pedang, dan mengolah energi pedang yang bisa ditarik dari tubuh. Jadi saat ini, yang harus dilakukannya adalah menyempurnakan semua ki asli dalam tubuh ini menjadi Senki Fentian, mengikuti pergerakan seni pedang Fentian. Energi sejati dalam tubuh Chen Fen telah perlahan-lahan digerakkan pada saat ini, berjalan di sepanjang meridian, dari sirkel kecil ke sirkel besar. Bergerak perlahan-lahan, Senki menentukan jalan masa depanku. Dalam hidup ini, aku masih ingin memilih kultivasi pedang. Aku ingin melanjutkan jalan kultivasi pedang abadi ini. Dia memiliki keyakinan teguh di dalam hatinya dan menutup matanya erat-erat. Sejenak kemudian, kilatan kuning kecil meluncur dari jarinya, boom, meja kayu di depannya tiba-tiba jatuh ke tanah dengan suara berdentam keras. Kaki meja itu rata dan patah,
dan sebuah parit dalam ditarik di tanah. Melihat ini, Chen Fan mengernyitkan sedikit, masih terlalu lambat. Tanpa banyak energi spiritual, energi pedang ini tidak dapat dicapai dengan cara yang kecil. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepala, biarlah begitu, mari kita pergi mendapatkan token surga ilahi dulu, dan masuk ke surga ilahi untuk melihat-lihat. Setelah selesai berbicara, dia turun dari tempat tidur, mengganti pakaiannya, dan siap untuk pergi keluar, menerima token surga ilahi dan kembali ke puncak pedang berat. Setiap murid sekte dapat menerimanya, Sueak. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, Chen Jingjing kembali, masih memegang keranjang makanan di tangannya. Melihat Chen Fan mengganti pakaian dan bersiap-siap pergi, dia tak bisa menahan kagetnya. Kemana kamu pergi? Cederamu, aku hampir sembuh dari luka-lukaku, dan saatnya berlatih di puncak pedang berat, jawab Chen Fan dengan ringan. Chen Jingjing memandangnya dengan terkejut, dan melihat bahwa dia benar-benar tampak baik. Dia berbisik pada dirinya sendiri, tampaknya obat-obatan itu masih sangat bermanfaat, tapi saat itu juga, dia kembali kaget. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu akan kembali ke puncak pedang berat untuk berlatih? Iya. Chen Fan mengangguk lagi. Pada saat itu, Chen Jingjing sekali lagi merasa bahwa Chen Fan telah berubah. Di masa lalu, dia harus bergantung pada cedera fisik dan tinggal di rumah selama 10 hari hingga setengah bulan, mungkin bahkan sebulan, untuk menghindari pelatihan dan beberapa tugas harian di puncak pedang berat. Namun sekarang, Chen Fan terutama meminta untuk kembali. Hal ini membuat Chen Jingjing merasa terlalu tidak masuk akal. Dia bertanya lagi dengan ragu, apakah kamu yakin? Ya. Chen Fan mengangguk lagi. Chen Jingjing memandangnya dengan terkejut, dan berbisik dalam hatinya, mungkinkah dia benar-benar telah memutuskan untuk mengubah masa lalunya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi aku berharap aku tidak akan kembali ke wujud asalku terlalu cepat. Tidak lama kemudian, keduanya meninggalkan rumah batu. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan melihat penampilan kota pedang EPE dengan mata kepalanya sendiri. Hampir sama seperti di zaman kuno, dan tidak ada jejak beton dan besi baja ratusan tahun yang lalu. Rumah-rumah terutama terbuat dari kayu dan batu. Tembok kota masih tinggi, dan ada tentara yang berjaga di atasnya. Kepadatan penduduk di kota itu jauh melebihi imajinasi Chen Fan, sebanding dengan kota sibuk. Sejak dia meninggalkan rumah dan menuju puncak pedang EPE, seluruh perjalanan penuh dengan orang, kerumunan orang besar. Sebenarnya, basis populasi semacam ini tidak akan begitu berlebihan ratusan tahun yang lalu, tetapi sekarang ada tak terhitung jumlah monster di bumi, dan mereka berbagi wilayah dengan kultivator manusia. Oleh karena itu, tempat-tempat di mana ras manusia dapat bergerak telah berkurang secara drastis, menyebabkan begitu banyak orang berkumpul di kota kecil biasa. Bahkan di puncak pedang EPE, tidak ada banyak ruang. Jadi sebagian besar murid tinggal di kota pedang EPE, dan mengejar sekte untuk berlatih dari rumah setiap hari, dan kembali bersama-sama di malam hari. Chen Fan, aku harap kamu bisa mempertahankan keadaan ini dan terus berlatih dengan tenang. Di masa depan, ketika kamu mencapai tingkat ke-6 pelatihan Qi, kamu bisa pergi kepada Paman Li dan mengambil kembali harta milik keluarga Chen yang ayahmu percayakan padanya. Ayah selalu berharap kamu bisa mengambilnya kembali. Keluarga Chen akan berkembang, jangan biarkan dia kecewa di bawah 9 sumber. Dalam perjalanan, tiba-tiba Chen Jingjing berbicara, dengan harapan dalam nadanya. Chen Fan mengangguk lagi. Dia memang memiliki ingatan tentang apa yang dikatakan oleh Chen Jingjing. Dahulu kala, ayah Chen Fan adalah seorang pria kuat yang berlatih Qi pada tingkat 8, dan dia memiliki hubungan hidup dan mati dengan Paman Li dari puncak Chongjian, dan kemudian tewas dalam pertempuran. Sebelum meninggal, Chen Fan dan Chen Jingjing baru saja masuk ke tingkat pertama pelatihan Qi. Dia khawatir bahwa warisan keluarga Chen akan membawa bencana kepada kedua saudara itu, jadi dia mempercayakan warisan itu kepada kenalannya yang berhubungan dengan hidup dan mati. Paman Li juga memberitahukan Chen Fan bahwa di masa depan, dia hanya akan bisa mengambilnya kembali setelah dia telah mengkultivasi hingga tingkat ke-6 pelatihan Qi dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pelatihan tingkat 6 Qi, Chen Fan menggelengkan kepalanya sedikit dalam hatinya. Ini bukan masalah bagi dirinya sama sekali. Tujuannya adalah untuk kembali ke tahap membangun dasar, bahkan memiliki prestasi lebih tinggi. Juga, jika kamu ingin Nalan Yun menjadi pasanganmu, kamu harus berlatih lebih tekun. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, orang akan secara alami tertarik padamu. Kali ini, ikuti aku kembali ke puncak pedang berat.
Aku harap kamu akan berhenti membuat masalah, jangan mencari wanita itu sendiri, mengerti? Pada saat itu, Chen Jingjing berbicara lagi, yang bisa dikatakan sebagai nasihat. Chen Fan menjawab dengan sangat sederhana, bahkan menganggukkan kepalanya telah menjadi kebiasaan. Nalan Yun? Dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang wanita ini, dan dia sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian, sepanjang perjalanan, kedua orang itu berjalan mendaki gunung satu sama lain. Hingga beberapa bangunan kuno yang menjulang muncul di depan Chen Fan, dia tiba-tiba terdiam. Tempat ini begitu akrab, ternyata tempat dia meninggal. Gunung ini adalah gunung tinggi di sekitar, dan daerah villa di gunung ini khusus digunakan oleh orang-orang kaya. Tak terduga, ratusan tahun kemudian, tempat ini direstorasi oleh orang dan menjadi wilayah sekte. Jadi, apa yang hilang waktu itu? Chen Fan memikirkan sesuatu dengan penuh pemikiran. Anda baru saja berada di tingkat pertama pelatihan Qi sekarang, dan Anda tidak bisa masuk ke dalam halaman dalam. Jika Anda tidak mengikuti saya tidak akan mengantar Anda pergi. Ingat, jangan membuat masalah. Setelah Chen Jingjing selesai berbicara, dia berjalan ke arah bangunan yang lebih besar, di mana di bagian atas bangunan, Chen Fan melihat dua karakter besar. Halaman dalam, dia sedikit mengerutkan kening, berbalik dan melirik sekitar, hanya untuk menemukan bahwa halaman luar berlawanan dengan halaman dalam, dan melihat dari tingkat restorasi bangunan, jelas bahwa halaman dalam tidak sebaik halaman luar. Ketika Chen Fan melangkah ke halaman luar, datanglah peluit dari lorong di lantai 2. Chen Fan melihat ke atas dan menemukan bahwa lorong tersebut penuh dengan orang, dan kemudian seluruh bangunan meletus. Lihat, pria pemberani nomor 1 di halaman luar telah kembali, orang kuat yang menembus lembah Raja Iblis sendirian di tingkat kedua pelatihan Qi. Haha, jangan bercanda, sulit untuk menyelamatkan nyawamu. Keberuntungan ini memang mengundang iri, saya pikir dia mungkin lebih baik mati karena cinta. Apa cara yang bagus untuk mati? Lebih baik daripada dia akan terlalu tidak berguna di masa depan, dan dimakan oleh monster dengan satu gigitan di medan perang. Masuk akal. Nona Nalan sudah sangat dekat dengan seorang jenius baru-baru ini. Chen Fan tidak terlalu memperhatikan komentar dan ejekan orang-orang ini. Selama periode waktu ini, dia sudah memahami seperti apa karakter pemilik tubuh ini. Dia penakut dan takut, tetapi memiliki wajah baik. Jenis-jenis tangisan, jadi menghadapi penampilan orang-orang ini, dia merasa itu sia-sia. Jalan menuju menjadi seorang kultivator abadi begitu panjang, mengapa membuang-buang waktu dan energi untuk hal-hal seperti itu? Ketika orang-orang di lantai atas melihat Chen Fan tidak menjawab, mereka agak terkejut. Apakah anak ini ingin bermain pemalu? Bisa jadi. Dikatakan bahwa orang-orang yang telah mengalami hidup dan mati akan mengalami perubahan besar dalam kepribadian, jadi bagaimana? Saya pikir jika dia tidak terus menyebabkan masalah, dia mungkin akan kehilangan perasaan keberadaannya yang terakhir. Baiklah, mari kita berlatih dengan cepat. Anda hanya dapat masuk ke halaman dalam ketika Anda mencapai tingkat keempat pelatihan Qi sesegera mungkin. Ini juga mungkin untuk berlari ke tingkat pertama surga pada saat itu. Jika Anda tinggal di halaman luar ini, Anda tidak akan pernah bisa maju. Tepat, mari bicara tentang Nona Nalan. Dia baru 16 tahun dan sudah berlatih Qi di tingkat keempat. Saya mendengar bahwa dia akan berlari ke tingkat pertama surga hari ini dan memenangkan gelar prajurit surga 1 bintang. Aduh, surga pertama masih terlalu jauh bagiku, dan saya tidak tahu kapan saya akan bisa masuk ke dalam halaman dalam. Chen Fan mengabaikan diskusi orang-orang ini, dia berjalan perlahan-lahan ke lantai atas, dan tiba-tiba menemukan pintu kayu tertutup dengan tulisan, token surga ilahi, di atasnya. Dia segera berhenti, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini dia. Bab 4 tingkat keempat pelatihan Qi, tapi itu saja. Skueak, ketika Chen Fan membuka pintu kayu tua dan rusak itu tiba-tiba berdering, siapa yang datang dan apa maksudnya? Hampir pada saat yang sama, suara seorang lansia terdengar dari dalam dengan nada ancaman. Jendela di ruangan itu tertutup dan cahayanya sangat redup, membuat tidak mungkin untuk melihat wajah pembicara. Aku datang untuk mendapatkan token surga ilahi, kata Chen Fan dengan ringan. Heh? Murid-murid dari puncak ini seharusnya sudah menerima token itu lama. Setiap orang hanya bisa menerima 1 token. Suara lansia itu menjawab, token aslinya hilang. Aku ingin mendapatkannya lagi dan berpartisipasi dalam kompetisi surgawi, kata Chen Fan dengan ringan. HMPH, tingkat kedua pelatihan Qi?
Berpartisipasi dalam kompetisi surgawi? Omong kosong, mundur dari sini, dan kembali setelah kamu berlatih hingga tingkat keempat pelatihan Ki. Lansia itu mendengus dingin. Chen Fan segera mengernyitkan kening, dan setelah sejenak diam, dia membungkuk dan berkata, "Permisi." Setelah selesai berbicara, dia keluar dari ruangan dan menutup kembali pintu kayu. Lalu dia perlahan-lahan turun tangga, menemukan tempat dengan sedikit orang, lalu mengeluarkan sebuah token perunggu dari lengannya, yang merupakan token yang baru saja diambilnya dari dalam rumah. Tingkat kesadaran spiritual orang-orang di dalam ruangan cukup tinggi, hampir setara dengan tingkat ke-9 pelatihan Ki, namun Chen Fan sudah menjadi seorang pria kuat di periode membangun dasar dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih ke puncak kekuatannya sekarang, dia dengan mudah mencuri token surga ilahi dengan menggunakan beberapa teknik kesadaran ilusi. Pada saat yang sama, di ruangan kecil tersebut, seorang laki-laki tua sedang duduk di kursi goyang, matanya yang berkabut tiba-tiba menyempit, menatap tumpukan token di atas meja yang jelas kehilangan satu bagian. Menarik, aku salah menilai, dan dia bisa mencuri token dari orang tua ini. Kapan seorang anak kecil yang menarik muncul di gerbang ini? Ketika Chen Fan hendak turun gunung, malam sudah gelap. Dia pergi sendirian, tanpa menunggu Chen Jingjing, dan berniat mengunjungi kota Fangxi yang berdekatan setelah turun gunung. Sejak dia dilahirkan kembali, dia belum benar-benar memahami dunia ini. Kota Fang sangat ramai seperti yang dia ingat. Dipenuhi dengan orang, dan terlihat seperti kota yang sibuk di zaman kuno. Hanya saja, barang-barang yang dijual oleh semua orang sekarang berupa pil, talisman, dan senjata. Setelah berkeliling sejenak, Chen Fan menemukan banyak obat langka dan berharga yang sulit dibeli di kehidupan sebelumnya. Tetapi di sini, mereka hanya dianggap sebagai barang biasa, dan dijajakan di kios untuk dijual. Hal ini membuat Chen Fan sangat senang. Jika dia bisa membeli beberapa eliksir dan menyulingnya menjadi obat cair, itu tidak hanya akan menguatkan tubuhnya, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Tolong jauhi. Semua orang jauhi. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari jalanan. Chen Fan berbalik dan melihat sekelompok biksu mendorong pejalan kaki untuk memberi jalan. Seorang pria dalam jas brokat biru berjalan keluar dengan lambat. Di samping pria itu ada seorang pemuda yang juga berpakaian mewah dan agak mirip dengannya. Sedang berkata-kata, Chen Fan tidak bisa tidak mengerutkan kening ketika melihat wajah yang akrab dari pemuda itu. Karena orang ini tak lain adalah Yang Mo yang tulang tangannya rusak olehnya beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, Yang Mo sedang berbicara dengan kakaknya, Yang Ning. Ketika tiba-tiba melihat Chen Fan berpakaian putih muncul di depannya, berjalan melewati, dan berteriak, "Chen Fan, berhenti. Hehe, selama ini aku belum bisa menemukanmu. Sekarang ini sudah baik-baik saja, akhirnya diantar ke depan pintumu. Apa yang terjadi?" Chen Fan berhenti dan bertanya tanpa ekspresi. Yang Mo tiba-tiba semakin kesal. Dia paling tidak suka melihat ekspresi acuh tak acuh Chen Fan. Dia segera menatap Yang Ning di sisinya dan berkata, "Kakak, itulah sampah ini yang menyerang tiba-tiba dan mematahkan tanganku." Yang Ning melirik Chen Fan ketika mendengar perkataan itu dan dengan canda berkata, "Jadi kau adalah Chen Fan. Aku mendengar bahwa kau masih mengejar senior sister Nalan kita, tapi kau cukup percaya diri, berita bohong." Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, "Oh, berita bohong? Itu saja, aku tidak peduli dengan urusan kecilmu. Sekarang kau mematahkan tangan adikku, dan obatnya menghabiskan ribuan koin perak. Dan dia belum sembuh. Aku khawatir kau harus membayar untuk ini. Kau hanya bisa pergi setelah kau memahaminya." Yang Ning tertawa sinis, "Berhenti berbicara omong kosong, jika kau ingin berkelahi, ikutlah denganku." Chen Fan menggelengkan kepalanya, selesai berbicara dengan ringan, dan kemudian berjalan keluar dari Fangxi. Kedua saudara, Yang Ning dan Yang Mo, terkejut sejenak. Apa situasinya? Pria ini malah mengajak berkelahi, dan arah yang ia tuju adalah keluar dari kota. Haha, orang ini pasti ketakutan menjadi bodoh di lembah Raja Iblis, dan berani keluar dari kota. Jika dia dibunuh di luar kota, tidak ada yang bisa menuntut kita. Bisa dikatakan itu adalah perbuatan monster. Yang Mo langsung sangat senang. Yang Ning juga menyempitkan matanya, meskipun dia terkejut dengan sikap Chen Fan, tapi dia juga melihat dengan sangat jelas bahwa Chen Fan hanya berada di tingkat pelatihan Ki kedua. Dia seperti semut. "Pergi, ikuti dia. Kirim orang lain untuk mengurusnya, dan jangan biarkan siapapun menyebarkan masalah ini." Yang Ning tersenyum, dan setelah memberi perintah kepada para pengikut di sekitarnya, dia dan Yang Mo pergi.
Tidak lama kemudian, Chen Fan memanfaatkan kegelapan dan dengan sengaja meninggalkan kota dari sudut yang terpencil, menghindari para prajurit yang berpatroli. Kedua saudara, Yang Ning, mengikutinya dengan erat. Untuk tidak menarik perhatian para pertahanan, mereka bahkan tidak repot membawa para pengikut mereka. 3 orang itu berdiri di pinggiran kota, 6 mata mereka saling berhadapan, tanpa bicara. Akhirnya, Yang Mo mengambil inisiatif untuk berbicara, dan berkata dengan cemberut, "Chen Fan, karena kau yang mencari kematian, jangan salahkan kami. Marilah berkelahi bersama-sama, aku ada urusan lain." Chen Fan menjawab dengan ringan, wajahnya tenang. Ini membuat Yang Ning dan Yang Mo kesal. Terutama Yang Ning, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa seorang murid luaran di tingkat kedua pelatihan Qi akan berani sebegitu sombong di depan orang di tingkat keempat pelatihan Qi. "Kau mencari kematian." Yang Ning langsung berteriak. Segera setelah itu, dia mengeluarkan senjata sakti di tangannya, dan gelombang udara panas tiba-tiba terpancar dari sekeliling. Kemudian dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 lembar kertas talisman berwarna kuning dari sakunya. Dengan goyangan pergelangan tangan, talisman-talisman itu seketika tergantung di tengah udara, dan udara sekitarnya tiba-tiba menjadi agak panas. Boom! Dalam sekejap, 3 bola api putih sebesar genggaman muncul dari hampa udara. "Chen Fan, menjadi kehormatan bagimu untuk mati di bawah talisman api surgawiku." Yang Ning tersenyum dingin dengan sudut mulut yang sama. Tak lama kemudian, dia menyatukan jarinya dan menunjuk ke arah Chen Fan. "Jangan!" Dengan suara berat, 3 bola api putih terbang dengan cepat menuju Chen Fan. Chen Fan tersenyum dingin, berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun, dan dalam tubuhnya, Ki pedang surgawi yang ada di dantiannya sudah berputar gila, menjadi cahaya keemasan samar yang melingkupi tubuhnya. Haha, anak ini sangat ketakutan, dia bahkan tidak bisa bersembunyi. Yang Mo melihat Chen Fan berdiri diam di sana, mengira dia ketakutan, dan segera tertawa geli. Dia melihatnya dengan kasihan di matanya. "Heh, dia tidak bisa menghindar meskipun dia ingin melakukannya. Aku memiliki talisman api surgawi, dan aku bahkan tidak berani meremehkannya ketika melihatnya." Yang Ning juga menyeringai meremehkan, melihat Chen Fan seolah-olah melihat orang mati. Boom, boom, boom. Akhirnya, 3 bola api putih jatuh dengan mantap ke tubuh Chen Fan, mengeluarkan suara keras, dan berubah menjadi asap hijau yang naik. "Hehe, tingkat kedua pelatihan Qi, itu saja." Yang Ning langsung tersenyum dengan pandangan merendahkan. Dengan tangan di belakang, dan hendak berbalik, tapi saat itu juga, senyumannya membeku di wajahnya. Bagaimana mungkin ini?" Yang Mo juga terkejut, dan berkata dengan suara gemetar. Pupil matanya menyusut tajam. Ketika asap hijau dari bola api menghilang, mereka melihat sosok Chen Fan, yang masih utuh, bahkan pakaiannya tidak rusak sama sekali. Dan cahaya keemasan samar yang memancar dari tubuhnya semakin terang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tingkat kedua pelatihan Qi biasa menahan talisman api surgawiku? Yang Ning tidak bisa mempercayainya, dan berteriak. Kemudian, dia meraih kantongnya dan mengeluarkan 3 talisman api surgawi lagi, siap untuk mencoba lagi. "Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan talisman, uangmu hanya terbuang percuma." Tiba-tiba, Chen Fan bersendawa dingin. Dengan "wos", sosoknya tiba-tiba beralih dari tempat asal, dan dengan beberapa bayangan, dia muncul di depan Yang Ning dalam sekejap, merebut 3 talisman di tangannya. Kemudian, Chen Fan mengusap talisman dengan 2 jari, dan setelah menumpuknya bersama, dia langsung menunjuk ke tengah talisman, dan aksara merah pada 3 talisman langsung menjadi lebih terang. Setelah itu, udara di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, seolah-olah diselimuti oleh suhu tinggi. Boom! Sesaat kemudian, talisman meledak, berubah menjadi bola api putih besar seperti matahari emas, memancarkan cahaya yang mempesona. "Sakit?" Chen Fan Kue menunjuk dengan 2 jari, dan berkata dengan suara dalam. Bola api putih bergegas menuju kedua saudara Yang Ning seperti kilat dalam sekejap. Tidak mungkin. Bagaimana talisman api langit bisa begitu kuat? Yang Ning berseru di tempat. Namun, ketika suaranya reda, bola api raksasa sudah bergegas di depan mereka. Ada boom yang membisu, dan gelombang api yang menakutkan langsung menutupi tubuh mereka berdua. Tidak. "Ah!" Kedua orang itu berteriak dengan parau. Mereka sangat berteriak, dan mereka berubah menjadi abu dalam sekejap. Tingkat keempat pelatihan Qi. Itu saja, melihat 2 alur abu di tanah, Chen Fan menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Sampai di rumah, malam semakin gelap,
Chen Fan langsung kembali ke kamarnya, tidak memperhatikan apa yang terjadi tadi. Tak terhitung orang mati di bawah pedangnya di kehidupan sebelumnya, dan dia sudah terbiasa dengan jenis pembunuhan ini. Saat ini, yang dia pedulikan adalah melihat seperti apa surga itu. Setelah beberapa saat, dia duduk di atas tempat tidur, bersila, dan mengeluarkan token biru langit. Melihat token yang sederhana dan sederhana di tangannya, Chen Fan membentangkan kesadarannya dan bergegas ke arah token cup. Sesaat kemudian, ketertarikannya ditarik dari tubuhnya, dan kesadarannya muncul di dunia yang aneh. Dia baru saja merasakan angin lembut bertiup di sekitarnya, dan aura yang besar dengan cepat menyelimutinya. Chen Fan merasa bahwa kesadarannya perlahan-lahan mengental dan membentuk tubuh. Ini sepertinya bukan aura, ini lebih tebal dari aura. Setelah Chen Fan sedikit terkejut, dia segera menyadari, ini adalah energi palsu abadi. Beberapa saat kemudian, tubuh yang persis sama dengan tubuhnya di dunia kultivasi roh telah terbentuk, dan Chen Fan juga jatuh ke tanah. Melihat lingkungan yang aneh dan megah di sekitarnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Ini surga.